Bapak-bapak sekalian, sekarang ini lagi rame-ramenya orang bicara tentang habaib atau habib. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam munajat yang selalu kita baca ini ada masalah habibnya? Maka jawabannya ada. Inilah yang menjadi komplitnya munajat ini, masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah umat dibicarakan juga oleh kitab munajat yang selalu kita baca ini. Dimana habib itu kan artinya pecinta atau mencintai. Ada istilah kalau kita sholawat, Rasul itu Habibullah, kekasih Allah. Maka habib itu artinya kekasih. Kalau kita mau manggil kita punya istri, artinya sayangku, wahai kekasihku, gitu kan. Jadi kalau kita cinta sama istri kita, itu pun bagian daripada habib. Secara bahasa dia itu adalah kekasih saya, habibati, gitu. Kalau seorang istri manggil kita, dia cinta sama kita sebagai suaminya, maka dipanggilnya ya habibi, wahai kekasihku. Jadi istilah habib ini bukan milik segolongan orang. Kita pun sama istri kita, kalau kita cinta kita panggilnya habibi atau habibati. Tapi karena kita tidak menggunakan bahasa Arab, kita pakai bahasa kita, cintaku, gitu kan, sayangku, gitu kan, kekasihku, manisku, gitu. Kalau lagi pacaran dulu kita tulis kalimat itu. Apalagi para santri biasa bahasa Arab, habibati, gitu kan, habibi, gitu kan. Nah, mana kalimat cinta atau kalimat habib dalam munajat ini? Jemaah sekalian, itu ada pada halaman 5. Ada kalimat di situ. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu ada kalimat innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghabibi, tidak menyukai, tidak mencintai, tidak menyayangi, tidak mengasihi. Bahasanya tidak menghabibkan. Nah, gitu loh. Bagi siapa? Al-mu'tadina, bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan habib. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan habib yang melampaui batas. Di ayat yang lain Allah juga itu adalah habib. Dalam ayat ini Allah itu bukan habib, artinya bukan zat yang mencintai. Ya kan? Di ayat yang lain, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu habib. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang menyucikan dirinya. Dalam hal ini, innahu la yuhibbu, sesungguhnya Allah itu tidak habib, tidak menyayangi, gitu. Bagi siapa? Al-mu'tadina, bagi orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang melampaui batas. Kalau kita lihat ayat sebelumnya jemaah sekalian, itu ada kalimat ud'u, berdoalah kalian. Ini perintah buat kita sebagai orang yang beriman. Berdoalah kalian, panggillah kalian, atau bahasa lainnya bermunajatlah kalian, Rabbakum, akan Tuhan kalian, tadarruan, secara tadarru'. Nah, tadarru' itu artinya rendah diri. Kenapa harus rendah diri? Karena seorang hamba harus merendahkan diri di hadapan Sang Khalik, di hadapan Allah sebagai Tuhan kita. Maka kalau kita berdoa kepada Allah,
Kalau kita mohon kepada Allah, ada merendahkan diri. Jangankan kepada Allah sebagai Tuhan kita, kalau kita minta sama orang pun kita ada rendahnya. Coba kalau kita minta dengan sombong, mana mau orang itu mau mengabulkan doa kita, permintaan kita, apalagi ini kepada Allah. Maka saat kita baca munajat, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tadarruan, merendahkan diri. Bentuk kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita tidak punya kehebatan apa-apa, kita tidak punya kelebihan apa-apa. Datang menghadap Allah, menghadap Tuhan, merendahkan diri. Ini bukti kita butuh kepada Allah. Itu tadarruan. Yang kedua, wa khufyah. Khufyah itu artinya yang lembut, ada rasa takut, ya. Yang lembut, ada rasa takut, sehingga dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, suara kita tersebut menandakan suara kelembutan kita, ada rasa takutnya kepada Allah. Itu kita berdoa, sehingga doa itu ada dengan lirih, suara lirih, gitu kan. Selama ini kalau kita baca munajat dengan lirih, yang keras itu adalah karena ada soundnya, bukan suara kita yang keras, emang soundnya. Apalagi berdoanya di pinggir jalan, munajatnya di pinggir jalan, jangan kalah sama suara mobil, apalagi motornya, knalpot racing, ngegasnya sembarangan, nggak tahu di situ ada yang lagi doa. Nah, kalau kita pelan, jamaah kita nggak kedengaran, butuh sound yang keras. Yang keras soundnya bukan suara kitanya, tetap suara kitanya lirih, tetap suara kitanya lembut. Tetapi kelembutan itu tergantung bagaimana orangnya. Nah, kalau orang Sumatera lembutnya, kasarnya orang Jawa jangan-jangan, gitu kan. Nah, kalau orang Bima lembutnya, kerasnya orang Sunda, gitu loh. Kenapa? Ya rumahnya jarak, kalau manggil orang keras-keras. Nah, kelembutan itu beda-beda tergantung karakter daripada orangnya, gitu. Nah, lalu masuk ayatnya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya apa? Allah tidak suka, Allah tidak habib kepada orang yang kalau doa itu dengan kesombongan, tidak merendahkan dirinya. Yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah bahwa Allah tidak suka kepada orang kalau berdoa dengan suara yang nantang-nantang Allah, ya kan? Suara yang keras, suara yang menandakan tidak tadarru', tidak khufyah, gitu. Maka muncul tuh, innahu la yuhibbu, Allah tidak cinta, berarti Allah tidak habib. Nah, gitulah istilahnya itu. Itu yang pertama, kalimat cinta, kalimat hubbun di dalam kitab munajat. Yang kedua ada di halaman 22. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhin wa akum minal jahilin. Rabbi, wahai Tuhanku, sijnu, penjara, ahabbu, lebih saya sukai, lebih saya habibkan, nah, gitu. Lebih saya cintai, gitu. Ilayya, daripada mimma yad'unani, melayani, daripada orang yang mengajak saya, gitu. Ilaihi, kepadanya. Wa illa tasrif anni, wa illa, jika tidak, tasrif anni, engkau hindarkan dari saya, kaidahunna, tipu daya mereka, godaan mereka, asbu ilaihinna,
tentu saya akan cenderung kepada keinginan mereka, wa akum minal jahilina, dan saya bagian daripada orang-orang jahil atau orang-orang bodoh. Ini jemaah sekalian, ini adalah doanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang tampan luar biasa, ya kan? Jadi ada hadis yang bilang begini, al ulama warathatul anbiya, ulama itu mewariskan para nabi. Jadi ulama mewariskan para nabi, bukan satu nabi, gitu kan? Maka ulama zaman ini mewariskan nabi-nabi terdahulu. Ada nabi yang kaya, ada juga ulama yang kaya, gitu kan? Ada nabi yang gagah, ada juga ulama yang gagah, gitu. Ada nabi yang lembut, ada juga ulama yang lembut, mewarisi nabi-nabi terdahulu. Maka kalau ada nabi yang ganteng, nabi yang tampan, ada juga ulama yang tampan kayak saya barangkali, gitu kan. Kata istri saya sih begitu. Dan Nabi Yusuf itu nabi yang tampan. Di dalam Al-Quran dikisahkan Nabi Yusuf kalau lewat ada ibu-ibu yang lagi iris sayuran, tidak terasa mengiris jari-jarinya, saking terkesima melihat ketampanan Nabi Yusuf. Coba kalau saya yang lewat, orang pada mau muntah, jangan-jangan. Dan hebatnya jemaah sekalian, Nabi Yusuf ini dalam kisahnya hidup di dalam satu istana, ya kan? Istana satu kerajaan yang luar biasa, masih tampan, masih muda. Maka di situ muncul Siti Zulaikha, istri orang raja. Siti Zulaikha ini adalah bangsawan. Kalau bangsawan tentu cantiknya luar biasa, ya kan? Cuantik, kalau jadi gimana? Cuantik, saking cuantik ya barangkali kutilang gitu ya, kuning tinggi langsing, barangkali begitu. Dan yang luar biasa jemaah sekalian, ini di dalam satu kamar, ya enggak? Dalam satu kamar bersama Nabi Yusuf alaihissalam, gitu. Siti Zulaikha telanjang bulat, bangsawan, cantik luar biasa. Yang ada mereka berdua di situ. Itu kalau saya digituin, masya Allah, udah. Ini Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf luar biasa, tergoda ya tergoda, gitu kan. Tetapi pada saat itu muncul di dalam dirinya ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yusuf lari, ditarik bajunya sama Siti Zulaikha yang sobek bagian belakangnya. Maka masuk dalam persidangan jemaah sekalian, yang benar sejatinya Nabi Yusuf, karena yang sobek baju bagian belakang, menandakan ditarik dari belakang. Harusnya terbebas Nabi Yusuf, karena yang dihadapi adalah satu kerajaan besar, istrinya bangsawan. Tetap yang salah adalah Nabi Yusuf, disalahkan Nabi Yusuf, gitu. Masuk dalam penjara. Berdoalah Nabi Yusuf, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Tuh, ya Rabb, penjara lebih aku habibkan. Rabbi sijnu ahabbu, penjara lebih aku habibkan, penjara lebih aku sukai ya Rob, daripada ajakan perempuan-perempuan itu, daripada godaan wanita-wanita tersebut, daripada rayuan wanita-wanita tersebut. Maka muncul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak muncul pertolongan dari Allah, maka terjadilah Nabi Yusuf bagian daripada orang-orang jahil. Jadi orang jahil adalah orang yang melayani nafsu seksual daripada wanita. Ini ayatnya. Dan ini boleh kita baca jemaah sekalian. Ayat ini boleh kita amalkan. Maka pengamal munajat memang digoda oleh wanita,
memang diraih oleh wanita, maka pengamal munajat punya penangkisnya. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Penjara lebih aku habibkan ya Rabb, lebih aku cintai ya Rabb daripada mengikuti ajakan wanita. Maka kalau kita bergaul di kantor-kantor, di masyarakat, di sosial, lagi kerjaan, ada wanita-wanita cantik yang merayu kita, baca doa ini. Cuman pertanyaannya, baca doa ini atau melayani rayuannya? Nggak tahu kita. Nah, maka jangan heran jemaah sekalian kalau para pengamal munajat ada godaan-godaannya, tapi ada juga penangkisnya. Ini dia bacaannya. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Rabb, penjara lebih aku habibkan, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada melayani godaan wanita. Untung ada pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, baca doa ini, mohon pertolongan dari Allah supaya dalam perjuangan kita, dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita terbebas daripada godaan-godaan wanita, godaan-godaan laki-laki yang sengaja ingin merusak kehidupan kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, di dalam kitab munajat ini ada dua kalimat habib atau hubbun atau mahabbah, cinta. Yang tadi ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang kedua, rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau yang pertama itu buat Allah, Allah tidak menghabib kepada orang-orang yang melampaui batas. Kalau yang kedua, kita mohon kepada Allah, kitalah yang habib, kitalah yang mencintai. Itu. Ini bagian daripada makna habib yang sedang dibicarakan oleh orang. Dan saat kita baca munajat, kita bersentuhan dengan kalimat cinta juga.